warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas kembali mengenai hukum perjanjian. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian bernama atau nominat kontrakten vs perjanjian tidak bernama atau innominat kontrakten. Apa sebenarnya yang dimaksud perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama? Perjanjian bernama atau perjanjian nominat adalah perjanjian yang sudah diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominat adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contoh perjanjian nominat atau perjanjian bernama atau perjanjian yang diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain adalah jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, penitipan barang, hibah, kemudian pinjam meminjam, pinjam pakai, kemudian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan utang atau bortoh, dan lain-lain. Sedangkan perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perjanjian innominat adalah antara lain, contohnya adalah perjanjian kredit, perjanjian leasing, perjanjian factoring, perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian usaha kartu kredit, franchising, modal ventura, dan masih banyak lagi perjanjian-perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama ini berkembang pesat di dalam kehidupan masyarakat. Umumnya tidak diatur secara khusus. Kenapa? Karena ada peraturan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian-perjanjian ini mengapa bisa berkembang di Indonesia padahal belum ada aturan khusus yang mengaturnya? Karena dalam perjanjian ada asas kebebasan berkontrak. Jadi dasarnya adalah asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 di situ disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya bahwa perjanjian yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal, maka di sini semuanya sudah terpenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian itu adalah sah. Kalau perjanjian ini sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dari kata semua, sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak. Bebas dalam hal apa? Yang pertama, para pihak bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. Yang kedua, bebas menentukan pihaknya. Para pihak bebas menentukan akan mengadakan perjanjian dengan siapa. Kemudian bebas menentukan isinya. Para pihak bebas untuk menentukan isi dalam perjanjian tersebut. Jadi disinilah berbagai macam perjanjian bisa berkembang pesat di Indonesia, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian juga bebas menentukan bentuk perjanjian tersebut. Kemudian juga bisa menentukan hukum mana yang akan berlaku bagi perjanjian tersebut. Nah, itulah asas kebebasan berkontrak. Nah, dengan dasar asas kebebasan berkontrak ini, maka para pihak boleh bisa mengadakan perjanjian apapun juga. Nah, ini harus ada atau memenuhi syarat sahnya perjanjian. Kemudian dapatkah prinsip-prinsip perjanjian yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi perjanjian-perjanjian innominat atau perjanjian yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Dapat. Pasal 1319 di situ disebutkan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak memiliki suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang ada di dalam bab ini maupun bab lalu. Artinya semua perjanjian baik perjanjian nominat maupun perjanjian innominat berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga prinsip-prinsip yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berlaku bagi perjanjian yang
diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi semuanya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mengenai syarat sahnya perjanjian, kemudian mengenai asas-asas hukum perjanjian, ini semuanya berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai perjanjian nominat atau perjanjian bernama dan perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Juga jangan lupa like, komen, dan share supaya video-video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.